Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Kawan-kawanku, tentunya pagi ini hasil dari Derby Harambol sudah tersaji dan sesuai prediksi kita hasilnya adalah imbang dan gol yang tercipta keduanya dari titik putih. Ya, sambil tentu kita akan mereview dalam hasil dari pertandingan semifinal leg pertama Atletico Madrid melawan Arsenal. Tentu kita akan absen dan sapa-sapa dulu komunitas My Friends yang sudah bergabung di kolom komentar episode terakhir kemarin dengan komen W Rexona dengan berbagai macam tentunya profesi yang beragam ya. Antara lain ada penjual kurban dadakan, buruh harian lepas, dan ada juga tukang ketok magic. Nice dream, tukang ketok magic sambil ngetok bro. Ya, masih dengerin FMS, keren ya. Dan tentunya buat kalian yang profesinya tukang ketok magic, ini kita semua tahu Piala Dunia sudah di depan mata. Oleh karenanya kita merayakan bersama tentunya dengan membeli Rexona X FIFA Limited Edition di toko kesayangan kalian ya. Caranya gampang teman-teman, kalian tinggal ikutan berburu stars bersama Rexona dengan membeli produk Rexona apa saja. Nah, bebas guys ya. Boleh yang begini, boleh yang ice cool, boleh yang roll on ya. Mana aja yang cocok dengan kalian. Kemudian upload struk pembelanjaan yang kamu beli. Itu kalau beli online tinggal di screenshots dan tinggal di submit ke WhatsApp Rexona yang ada di QR code-nya nih di kiri bawah layar kalian. Dan kumpulkan star sebanyak-banyaknya dan tukarkan hadiah sebanyak-banyaknya. Periode ini berlaku dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Nah, semoga kalian ini menang ya, karena akan ada hadiah-hadiah yang menanti kalian. Nice dream. Oke kawan-kawanku, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita mainkan. Kita awali tentunya dari hasil terkini Liga Champions, di mana kedua tim harus berbagi poin sama, satu sama skornya. Kedua gol dicetak dari titik putih. Gol Arsenal dicetak oleh Victor Gyökeres dan ini adalah gol ketiga Gyökeres dari dua pertemuan terakhir kontra Atletico Madrid. Sementara gol penalti balasan tentu dicetak oleh pemain yang lagi diidam-idamkan oleh Arsenal dan juga Andrea Berta. Siapa lagi kalau bukan Julian Alvarez ya. Dan ini menjadi gol ke-25 Alvarez selama berkompetisi di Liga Champions yang hanya membutuhkan sang pemain 41 pertandingan untuk mencapai catatan 25 gol di Liga Champions. Ini adalah rekor baru yang dicatatkan bagi pemain yang asalnya dari Amerika Selatan. Karena rekor sebelumnya tentu dipegang oleh Lionel Messi yang membutuhkan 42 penampilan untuk mencapai 25 gol ya. Hampir ada penalti lagi untuk Eze yang juga dijatuhkan di kotak penalti oleh David Hanko. Tapi kawan-kawan, setelah direview dan ditinjau oleh VAR, itu wasit memutuskan ternyata kontaknya minim dan tidak memberikan hadiah penalti. Bagaimana fans Arsenal? Apakah menurut kalian ini adil atau tidak penalti yang dibatalkan? Coba kalian bergabung di kolom komentar. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan kedua tim teman-teman, di mana ball possessions itu masih sedikit ya. Lebih banyak dikuasai oleh Atletico Madrid, wajar karena bermain di kandang ya. Dan expected goalsnya juga lebih tinggi Atletico Madrid 2,2 berbanding 1,5 untuk Arsenal. Dengan total shots juga lebih banyak tuan rumah 18 berbanding 11. Dari 18 hanya 4 yang on target dan 3 menjadi peluang besar, namun hanya 1 yang bisa dieksekusi menjadi gol oleh tuan rumah. Itu pun lewat titik putih. Sementara Arsenal punya 2 shot on target dan 2 peluang besar yang gagal dikonversi menjadi gol. Dan Atletico berhasil menjaga rekor belum pernah kalah melawan tim Inggris di fase knockout Liga Champions saat bermain di Wanda Metropolitano ya. Dan kita lihat dulu pernyataan dan statement dari Diego Simeone pasca hasil imbang di leg pertama ini. Babak pertama berjalan seimbang. Mungkin mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi mereka tidak menciptakan banyak peluang. Mereka punya skuad yang sangat kuat,
ketika pemain pengganti masuk, mereka tampil lebih baik daripada starting 11-nya. Meski begitu, kami lebih baik daripada mereka di babak kedua. Ya, ini adalah pertandingan dua wajah di dua babak, itu yang disampaikan oleh Simeone. Dan berikutnya Mikel Arteta tentu juga berbicara kepada TNT Sports. Dia bilang kami memiliki banyak hal positif, banyak hal yang sangat baik yang telah kami lakukan. Kami berada di posisi luar biasa. Selanjutnya kami akan bermain di depan pendukung kami sendiri dan semuanya ada di tangan kami. Nice dream. Tentu dengan hasil ini sedikit membuat Arsenal lebih diunggulkan untuk maju ke partai final. Karena terakhir kali Atletico bertandang ya ke London menghadapi Arsenal itu dicukur 4-0 kawan-kawan ya. Oke. Kita seruput dulu dong fans Arsenal ini. Seruputan langkah mulus fans Arsenal ke final Liga Champions dan berpeluang untuk double. Nice dream, nice dream, nice dream. Seperti tentunya juga momen dari pertemuan kedua tim sekaligus adalah kulminasi dari upaya Arsenal tentunya untuk curi start mendatangkan Julian Alvarez. Itu dia kawan-kawan ya. Arsenal itu sudah melakukan persiapan pendahuluan dan curi start untuk upaya mendatangkan marquee signing atau target utama yang sudah mereka canangkan di musim panas mendatang, dan itu adalah sosok Julian Alvarez ya. Sejak Januari ya, staf Arsenal sudah mengumpulkan data-data background check seperti riwayat cedera, bagaimana kondisi kebugaran dari Julian Alvarez, kemudian juga recent performance ya di berbagai macam kompetisi dengan pendekatan data. Kemudian hasilnya dinilai Alvarez sangat cocok untuk bisa menjadi striker yang dibutuhkan dan menerjemahkan pola permainan dan mengkomplement tim yang sudah di-ensemble oleh Mikel Arteta. Pelatih Atletico juga Diego Simeone secara tidak langsung ya memaklumi tentunya ketertarikan dari Arsenal. Kita lihat dulu statement dari Simeone. Saya kira wajar pemain luar biasa seperti Julian Alvarez diinginkan oleh Arsenal, PSG, dan Barcelona. Itu normal karena dia adalah pemain yang sangat bagus. Itu yang disampaikan oleh Simeone kepada Mail Online. Karena memang tentu secara policy sekarang itu tidak ada lagi pemain yang toksik boleh bergabung ke Arsenal. Kalian mungkin sudah tahu juga, gue bahas di beberapa episode sebelumnya. Bahkan sekarang ada ini guys, doa bersama ya di ruang ganti Arsenal yang dipimpin oleh Pastor Timber. Nah itu, ini salah satu sekarang policy dari rekrutmen Arsenal. Ini harus family man. Jadi background check itu benar-benar diperhatikan teman-teman ya. Karakternya itu tidak boleh merusak suasana ruang ganti dan tidak boleh toksik ya. Karena secara karakter itu Alvarez juga adalah family man ya. Kriteria pemain yang dicari oleh Arsenal, family oriented, humble, dan tidak tergoda kehidupan malam ya, dan juga tentunya popularitas gitu kurang lebih. Bisa dilihat dari tidak adanya pemain dengan cap bad boy ya yang ada di skuad Arteta saat ini. Karakter Alvarez sudah divalidasi oleh Terry Hinks, pelatih klub kecil bernama Abbey Hay FC di Inggris, tempat di mana saudara-saudara dan adik-adik Alvarez itu bermain. Kita lihat dulu ya statement dari Terry Hinks, pelatih Abbey Hay FC. Julian sering datang ke pertandingan, kandang dan tandang. Dia sangat baik dengan fans, mau foto dan tanda tangan. Dia orang yang sangat sederhana. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai pemain papan atas. Ini juga menjadi tentunya sebuah poin plus karena dia adalah orang yang humble, jadi fokusnya tuh ke lapangan aja guys, ke sepak bola aja. Dan itu akhirnya berujung kepada konsistensi permainan dia. Setelah musim terakhir sama Man City, dia tampil adalah musim terbaiknya dia lah kurang lebih ya. Bersama treble, terus habis itu dia main lebih banyak musim berikutnya. Terus pindah ke Atletico Madrid juga, ini dia memainkan musim terbaiknya dia secara individu. Dan 5 musim terakhir selalu konsisten mencetak double digit
setelah tentunya gagal mencetak gol ketika melawan timnas King Indo. Itu ya. Habis gagal sama King Indo, bagus karirnya guys ya. Kita lihat dulu statistik ya dari musim ke musim penampilan dari Julian Alvarez. Sejak musim 2021 konsisten membuat kontribusi gol di atas tentunya 20 ya. 2021 ini kontribusi golnya 24. 2022-23 kontribusi golnya 23. 2023-24 ini yang paling tinggi nih ya. Wah, nyaris 33 gol guys ya kontribusinya. Begitupun di 2024-2025 itu sudah mencapai 37 gol dan sekarang so far hampir 28 ya. Jadi emang konsisten sekali kontribusi golnya itu di atas 20 selalu ya. Dalam perburuan tanda tangan Alvarez tentunya ada juga faktor yang menentukan, dan itu adalah sosok Andrea Berta yang merupakan ex dari Sporting Director Atletico Madrid. Tentu adanya sosok Andrea Berta membuat Arsenal sedikit lebih unggul dalam pendekatan terkait transfer Julian Alvarez ya. Dan dia juga yang membawa Julian Alvarez ke Atletico ya di tahun 2024 dengan biaya transfer 81,5 juta pound, dan kontrak Alvarez sendiri masih berlaku hingga 2030. Dan apabila Alvarez datang, kemungkinan Arsenal akan mencoba mencari tambahan transfer kitty ya, dengan menjual tentunya Gabriel Jesus dan pastinya Jakub Kiwior yang saat ini sedang dipinjamkan. Kombinasi dari penjualan kedua pemain ini akan mendatangkan ekstra sekitar 30 sampai 35 juta pound ya. Karena musim lalu tentu Arsenal sudah lumayan jor-joran dengan pembelian sekitar di atas 240 juta pound sterling. Ya, kurang lebih gitu kawan-kawan. Semoga fans Arsenal ini memiliki angin segar. Dan dalam pertimbangan gua, mungkin Alvarez sedikit lebih cocok ya dalam skemanya Arteta. Mungkin sedikit lebih suitable ketimbang Victor Gyökeres dan tidak terlalu banyak perubahan gaya permainan yang harus diimplement untuk bisa membuat tentunya skuad Arsenal yang lain itu gelling. Kurang lebih gitu teman-teman. Dan kita tinggalkan dulu Alvarez, kita masuk dulu ke Jose Mourinho yang sekarang menjadi top priority bagi Florentino Perez. Nice dream ya. Dilansir oleh The Athletic, ada 3 alasan kenapa Jose Mourinho itu tiba-tiba menyeruak menjadi prioritas utama Florentino Perez sebagai pelatih Real Madrid berikutnya, mengalahkan Didier Deschamps, Julian Nagelsmann, dan juga Max Allegri kawan-kawan. Yang pertama itu adalah hubungan baik yang sudah tetap terjaga di antara keduanya. Meskipun di paruh pertama masa baktinya di Real Madrid itu berakhir dengan pahit ya kawan-kawan, tetapi Jose tetap menjaga hubungan baik dengan Florentino Perez. Dan seperti yang gue sampaikan, sama Perez lo harus peres-peres dikit. Iya gitu bro. Kan kalau kemarin Jurgen Klopp gak mau turun dan akhirnya menawarkan diri. Beda sekali dengan Jose Mourinho. Ini perkara kuncinya tuh di hubungan guys ya. Karena itu paham sekali Mourinho itu Toto Kromo kepada Opa Pires. Itu yang pertama, hubungan baik teman-teman. Dan yang kedua itu adalah karakter, bagaimana Mourinho selalu menjadi pengacara terdepan dalam membela klub yang dia bela tentunya ya. Jadi dia dikenal cukup agresif tentunya melawan narasi-narasi negatif dan menggunakan media untuk bisa menguntungkan dirinya sendiri dan klubnya. Ini adalah sesuatu hal yang Mourinho sangat-sangat pintar ya dalam menavigasi ini. Dan terakhir, Jose adalah sosok yang tahan tekanan, dan tentu tekanan media-media dan eksternal fans dari Real Madrid yang begitu masif. Bahkan Perez saja sering banget diminta out ya oleh publik Santiago Bernabeu. Tentu membutuhkan sosok karakter yang tahan tekanan, dan 3 faktor ini dinilai menjadi alasan kenapa Florentino Perez menjadikan Jose sebagai pelatih Madrid berikutnya. Kita lihat dulu dari sumber anonim yang berbicara kepada The Athletic.
dan merupakan orang terdekat dari Florentino Perez ya. Dia bilang Perez menyukai semua hal tentang Jose kecuali gaya permainannya. Sepakat, kayak itu semua orang sepakat dah guys ya. Dia atau Perez tidak membutuhkan direktur olahraga karena dialah direktur olahraga itu sendiri. Iya. Iya Perez ya. Oke ya. Dan tentunya ini juga bertepatan dengan kondisi kontraktual Jose Mourinho saat ini, di mana dia memiliki release clause atau klausa pelepasan teman-teman ya. Kita lihat dulu bagaimana klausa pelepasan detail kontrak Jose Mourinho di Benfica saat ini. Pertama, Jose masih terikat kontrak hingga Juni 2027, namun terdapat klausa pelepasan sebesar 6 juta euro kotor atau 3 sampai 4 juta euro bersih untuk membuat kontraknya berakhir atau memutus kontraknya yang bisa diaktifasi oleh kedua belah pihak, baik Benfica maupun juga Jose Mourinho boleh mengaktifkan klausa pelepasan ini yang memiliki masa kadaluarsa sampai 30 Mei 2025 ya. Jadi kedua pihak ini bisa saja mengaktifkan itu. Alasan ini dimasukkan ke kontraknya Jose adalah pada saat penunjukan sang pelatih oleh Benfica itu akan ada pemilihan presiden, pemilu. Jadi untuk melindungi keduanya klausa ini dimasukkan, dan tentu definitely klausa ini menjadi senjata yang bisa digunakan oleh Real Madrid dalam mengaktifasi dan membajak Jose Mourinho sebelum 30 Mei 2026 yang berdepatan dengan tentunya akhir dari kompetisi di La Liga ya. Jadi expect sebelum 30 Mei akan sudah ada pengumuman ya, dan fans Real Madrid tentu bisa rest assured jika mereka memiliki sekarang manajer yang bisa mengontrol ruang ganti dan mentatar ego-ego Vini, Jude Bellingham gitu kan, Kylian Mbappe gitu. Banyak sekali yang akan dibenahi oleh Jose. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu Real Madrid, kita tinggalkan Julian Alvarez. Sekarang kita akan masuk dulu ke update terkini dari Premier League kawan-kawan, di mana tentunya masih seputar perburuan sosok gelandang tengah yang dibutuhkan oleh Manchester United. Dan ada update terkini dari Ben Jacobs, salah satu pakar transfer sepak bola, di mana harga yang diperkirakan untuk mendatangkan Carlos Baleba itu tidak sesuai ekspektasi manajemen Man United yang menginginkan diskon signifikan jika dibandingkan tentunya dengan pendekatan yang mereka lakukan di musim panas sebelumnya ya. Rumor bahwa Baleba dengan penurunan performanya itu bisa didatangkan dengan diskon tidak begitu kenyataannya my friend ya, terutama fans MU ya. Karena musim panas lalu nilai yang diminta oleh Brighton itu menyamai harga yang dikeluarkan oleh Chelsea untuk mendatangkan Moise Caicedo ya. Namun meskipun terjadi penurunan performa pasca gagalnya transfer tersebut, Brighton menolak untuk menjual murah Carlos Baleba di angka yang diinginkan oleh manajemen United, yaitu di kisaran 50 sampai 60 juta pound sterling. Kita lihat dulu statement dari Ben Jacobs. Sumber dari Brighton mengatakan kepada saya bahwa tawaran yang dimulai dengan angka 50 dan 60 juta euro tidak akan dilayani. Itu guys ya. Ini emang ya selling club gitu. Modelnya emang begitu cari untungnya. Gue seruput dulu deh. Ini dari mewakili Brighton dah yang ini sekarang. Apa itu 60 juta euro dia bilang? 60 juta pound. Tidak cukup untuk mendatangkan Carlos Baleba ya. Dan kemungkinan starting price untuk membuat bahkan Brighton mau duduk di meja negosiasi diperkirakan oleh Ben Jacobs di angka 75 juta pound ya. Meski bisa dibilang dari perspektif Man United harga itu juga, dan Brighton harga itu belum pasti. Dan saat ini satu-satunya poin positif yang bisa di-rely oleh Man United adalah sang pemain itu hanya menginginkan bergabung ke Manchester United ya. Jadi
kesepakatan personal tentu sudah tercapai karena apa yang disepakati di musim panas kemarin secara personal terms masih berlaku ya. Itu kesepakatannya di musim ini. Itu yang disampaikan oleh kubu Baleba kepada United. Jadi kubu Baleba ini reach out lagi ke Man United dan bilang, "My friends, kesepakatan kita di musim kemarin masih berlaku kalau lu masih mau mendatangkan gue di musim panas ini." Dan sekarang bolanya ada di United karena Carlos Baleba hanya ingin pindah ke United terlepas dari adanya pendekatan dan permintaan informasi yang dilakukan oleh kubu Newcastle kepada sosok Baleba yang menjadi sebagai movement backup apabila mereka jadi melepas Sandro Tonali ya di musim panas nanti. Jika menjual Sandro Tonali yang juga nama yang diminati oleh Manchester United, Newcastle menjadikan Carlos Baleba sebagai alternatif pengganti kawan-kawan. Kurang lebih gitu. Ada juga nama Morgan Rogers yang disampaikan oleh Ben Jacobs yang masuk dalam radar United. Ini juga pernah disampaikan di beberapa episode sebelumnya, tapi ada development dalam bentuk persaingan yang akan sangat-sangat ketat dan memicu bidding war di musim panas ini untuk sosok Morgan Rogers di Aston Villa, di mana ada Chelsea, ada United, ada Arsenal dan ada PSG yang tengah berburu sosok Morgan Rogers. Gua sendiri, my take on this ya. Morgan Rogers ini kan posisi terbaiknya adalah nomor 10. Di mana di timnas Inggris dia dimainin di kanan. Dia bisa main guys di 3 posisi di depan, dia bisa main semuanya. Bisa main di attacking midfield kiri, nomor 10, attacking midfield kanan ya. Tapi posisi terbaiknya adalah nomor 10 dan kita semua tahu kalau akuisisi dari United untuk menggantikan Bruno, jika Bruno dilepas, akuisisi dari Morgan Rogers itu make sense banget gitu. Definitely make sense karena ada uang pengganti yang pasti didapatkan dari penjualan Bruno. Tetapi kalau untuk posisi attacking midfield kiri, nah ini yang menjadi perdebatan karena mungkin akan lebih banyak sosok yang lebih cocok untuk mengisi itu. Karena permintaan dari Michael Carrick sendiri adalah membeli pemain sayap yang memiliki kecepatan dan itu menurut gua lebih cocok itu Rafael Leao. Kalau kita ngomongin kecepatan, trickery, kemampuan 1v1 ya, dan skema yang diinginkan oleh Michael Carrick di mana dia butuh pemain sayap murni yang punya kecepatan di kiri ya. Dan permasalahannya Morgan Rogers pernah dilatih oleh Michael Carrick saat di Middlesbrough dulu. Jadi tentu ada kedekatan personal ya yang mengizinkan United memiliki sedikit advantage dalam perburuan tanda tangannya Morgan Rogers. Bukan di sisi harga, tapi di sisi tentunya kesepakatan personal. Jadi kita semua tahulah polisi United hanya akan membeli pemain yang bersedia bergabung ke mereka. Jadi bukan menjadikan mereka sebagai opsi. Contoh kayak Carlos Baleba, maunya ke United doang. Nah ini adalah prioritas yang dilakukan oleh United dalam bergerak di bursa transfer. Dan Jason Wilcox juga terlibat dalam perkembangan Rogers ketika berada di City sebelumnya, berada di akademinya City ya. Jadi kombinasi dari Carrick dan Wilcox tentu membuat United dalam posisi yang cukup baik ya dan memiliki keuntungan dalam bernegosiasi dengan sang pemain. Satu-satunya permasalahan mungkin hanya di harga ya, dan itu mungkin akan ter-unlock apabila kawan-kawan Bruno pergi, itu menurut gua ya. Kurang lebih gitu. Dan tentu United juga harus belajar dari kasus Joao Neves. Ya, kasus Joao Neves. Kita semua tahu bagaimana United dikritik karena tidak ingin membayar lebih untuk Joao Neves yang selisihnya pada saat itu hanya sekitar 20 juta euro kawan-kawan. Dan akhirnya karena lebih mahal 20 juta euro untuk mendatangkan Joao Neves yang belum terbukti pada saat itu di Benfica, belum pernah main di klub besar dan masih berusia sangat muda. Akhirnya United pivot ke Manuel Ugarte yang sampai hari ini itu menjadi transfer gagal ya. Hanya perkara tidak mau bayar sedikit lebih mahal teman-teman ya. Dan ini tentu harus dijadikan pertimbangan ya. Ugarte menjadi opsi kedua atau bahkan ketiga dari Joao Neves yang datang akhirnya backup. Dan
Akhir-akhir ini juga banyak rumor yang bilang United seakan enggan membayar lebih buat para pemain incarannya. Seperti Baleba, Elliot Anderson kalah bid kan sama City. Kemudian juga tentunya Morgan Rogers gitu, ada Rafael Leao di situ dan berbagai macam posisi lainnya. Kita lihat dulu statistik perbandingan Ugarte dan Joao Neves ya di musim ini 2025-2026 ya. Kurang lebih sudah bermain 17 pertandingan, Joao Neves berbanding 22. Ini di liga doang ya teman-teman ya. Dengan catatan kontribusinya bedanya jauh banget ya. Passing akurasi juga. Dan ini tuh main 22 kali, kalau di breakdown lagi Manuel Ugarte berapa yang jadi pemain pengganti? Kayaknya lebih banyak jadi pemain penggantinya guys ya. Kurang lebih, dan kalah lah semua ya. Dan pesan-pesannya mungkin ini jangan sampai terulang gitu di musim panas ini. United kembali melakukan pertimbangan memilih opsi kedua ketiga hanya karena permasalahan harga, jadinya pemain yang datang tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh United ya. Kurang lebih gitu. Dan ada juga peluang tentunya additional tambahan transfer kitty bagi Manchester United dengan penjualan Mason Greenwood kawan-kawan. Dilansir oleh La Gazzetta dello Sport di mana budget transfer United musim panas bisa bertambah karena adanya klausa sell on fee yang dimasukkan ketika penjualan Mason Greenwood ke Marseille beberapa tahun yang lalu. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Marseille mungkin akan terpaksa menjual Mason Greenwood karena alasan finansial jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Jika mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Di mana destinasi berikutnya dari Mason Greenwood yang sangat-sangat diminati oleh sebuah klub Italia. Siapa lagi kalau bukan Juventus ya, yang udah sebenarnya 2 musim terakhir selalu memonitor ya kondisi perkembangan dari Mason Greenwood. Bertepatan juga di musim ini Juve membutuhkan striker, di mana tengah bernegosiasi dengan Robert Lewandowski dan dipastikan hengkangnya Dusan Vlahovic kawan-kawan ya. Dan Marseille mematok harga minimal 43 juta pound. Jadi kurang lebih nanti akan ada sekitar 30-40% ya yang dana penjualan transfer Mason Greenwood yang akan pergi ke kantongnya Manchester United ya. Jadi nanti dijual lah Ugarte, dijual lah Mason Greenwood, ada tambahan lagi Marcus Rashford definitely juga sama, Rasmus Højlund klausa transfer juga diaktifin. Ini dikumpulin untuk bisa tentunya meng-hire 1-2 marquee signing bagi Man United di musim depan ya. Kita masuk dulu ke Chelsea di mana ada sebuah in-depth yang coba kita akan bedah kawan-kawan ya. Bagaimana Cole Palmer dan juga Joao Pedro seolah-olah ini chemistry-nya tidak terbangun setelah tentunya tampil cukup bagus berdua di ajang Piala Dunia antar klub teman-teman ya. Tapi memasuki kompetisi resmi berjalan, liga baik itu Liga Champions maupun juga Liga Inggris, ini chemistry dari keduanya seolah-olah tidak terbangun dengan baik teman-teman ya. Diawali dari kompetisi Piala Dunia antar klub di mana Chelsea tentu menang di final dengan skor 3-0. Itu baik Cole Palmer maupun Joao Pedro sama-sama cetak gol dan saling tentunya memberi assist ya. Dan duet mereka menghasilkan 3 gol untuk Chelsea. Bahkan gol terakhir Chelsea secara langsung Palmer memberikan assist untuk Joao Pedro. Namun sejak final hingga kini Palmer hanya memberikan 3 assist untuk total 19 gol Joao Pedro di semua kompetisi musim ini ya. Kurang lebih apa sih penyebabnya? Lack of chemistry di antara mereka berdua. Yang pertama itu karena keduanya kurang lebih sering tumpang tindih di lapangan. Karena kan awalnya Joao Pedro ini bukanlah sebagai striker murni sebenarnya gaya mainnya. Cole Palmer kita semua tahu suka banget roaming ke sana ke sini ya. Dan posisi naturalnya adalah pemain nomor 10. Nah itu membuat akhirnya kedua pemain sering tumpang tindih kawan-kawan. Kita lihat dulu ya area dari pergerakan baik Cole Palmer maupun Joao Pedro. Nah, kita lihat 12% Cole Palmer selalu berada di posisi nomor 10. Begitupun dengan Joao Pedro yang kerap sekali turun ke tengah untuk mengoccupy area tersebut ya. Jadi
menimbulkan kemacetan nih ya, traffic banget ini di positioning kedua pemain yang sangat-sangat mirip teman-teman ya. Dan ada juga alternatif di mana pemain-pemain lain yang berupaya membuat assist kepada Joao Pedro itu lebih berhasil ketimbang Cole Palmer tentunya ya. Nama Pedro Neto dan Enzo Fernandez justru menjadi nama-nama yang lebih banyak membuat peluang ya. Dan juga tentunya assist bagi Joao Pedro. Enzo Fernandez sudah membuat 15 peluang bagi Joao Pedro, begitupun dengan Pedro Neto yang menghasilkan 11 peluang. Sementara Cole Palmer itu ada di urutan ketiga, baru membuat sekitar 10 peluang bagi Joao Pedro. Nah, ini mengindikasikan sekaligus juga jika Cole Palmer ini lebih nyaman bermain dengan karakter striker seperti Nico Jackson, kawan-kawan, Lord gua gitu. Karena Jackson itu lebih sering membuka ruang justru untuk Cole Palmer. Akhirnya ketika di musim sebelumnya dia lebih banyak memberikan peluang gol bagi Cole Palmer ya. Kita lihat dulu bagaimana Jackson dan Pedro itu saling mengkomplement dari pergerakan tanpa bola, teman-teman ya. Bagaimana pergerakan tanpa bola dari sisi cross receiver, run in behind gitu, coming short gitu. Dan juga overlapping runs itu lebih mengkomplement permainan dari Cole Palmer ya. Jackson lebih sering lari tanpa bola dan ke kanan ke kiri sehingga dia punya chemistry yang cukup baik lah bersama Cole Palmer. Sementara Joao Pedro lebih sering turun ke tengah dan seolah-olah memulai permainan. Jadi mirip seperti apa yang dilakukan oleh Cole Palmer. Jadi nanti kita lihat apakah sebenarnya ke depannya dengan kehadiran striker utama. Ini kan yang hilang nih. Karena sosok striker utama itu belum hadir di Chelsea. Jadinya Cole Palmer Joao Pedro yang harus menjadi sosok ujung tombak. Karena memang harusnya dia tidak menjadi ujung tombak, teman-teman. Tapi karena Delap gagal gitu kan, Mark Yu juga belum bisa diandalkan, dialah yang menjadi sosok goal getter. Nah, mungkin dengan adanya Marquee signing nanti di musim panas, kita semua tahu seperti apa positioning dan rotasi antara Cole Palmer dan juga Joao Pedro. Definitely kalau dimainkan bersamaan ada sedikit lack of gelling ya di antara kedua pemain ya. Dan tentu juga ini berkaitan dengan kondisi kebugaran dari Cole Palmer yang memang di paruh pertama musim lebih banyak absen karena cedera groin ya, pangkal paha. Jadi itu juga membuat chemistry keduanya mungkin on and off, kawan-kawan ya. Dan ada juga update terkini dari Mikhailo Mudryk yang resmi dihukum 4 tahun karena doping, kawan-kawan. Mudryk dihukum 4 tahun nih kawan kita nih ya. Dan dia sudah resmi dijatuhkan hukuman larangan bermain selama 4 tahun karena kasus doping. Hukuman tersebut adalah sanksi maksimal. Berarti ini terbukti, teman-teman ya. Itu artinya Chelsea baru bisa menggunakan Mudryk di tahun terakhir kontraknya. Berikutnya dia main di tahun terakhir kontraknya karena dia kontrak sampai 2030. Berarti Mudryk udah berapa tuh umurnya? Mudryk dikabarkan langsung mengajukan banding ke CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga ya. Mudryk berharap bandingnya itu bisa outcome-nya kurang lebih sama seperti Paul Pogba yang akhirnya hukumannya di-slash jadi 8 bulan saja ya. Dan Pogba awalnya dihukum 4 tahun, namun setelah banding itu bisa di-slash menjadi 18 bulan. 18 bulan bukan 8 bulan ya. Kurang lebih seperti itu. Dan tentu membuat ini kasus putusan ini jadinya mempengaruhi Shakhtar Donetsk yang akan berpotensi kehilangan 30 juta euro dari Chelsea. Di mana Chelsea membeli Mudryk dari Shakhtar seharga 100 juta euro dan itu tidak semuanya cash. Hanya 70 juta yang cash karena 30 juta euronya akan dibayar jika mencapai target penampilan. Apabila Mudryk mencapai jumlah penampilan tertentu, kemudian mencatatkan performa yang baik ya dalam jumlah gol, assist, kontribusi terhadap tim, dan pastinya apabila Chelsea memenangkan trofi-trofi bergengsi ya seperti Premier League atau Liga Champions. Dan itu sekaligus membuat pastinya Shakhtar cukup kecewa ya. Kita lihat dulu
statement dari CEO Shakhtar yang memang merupakan sales Mudryk nih dari awal dulu ya mau menjual. Dalam kontrak Mudryk kami memiliki bonus 30 juta euro. Jadi jika dia tidak bermain tentu Chelsea tidak mencapai hasil tertentu dan kami kehilangan 30 juta itu. Tentu ini akan menjadi dampak besar finansial bagi kami. Itu yang disampaikan oleh CEO Shakhtar kepada Mail Online. Terbukti sekali jika ini adalah scam kawan-kawan, di mana tentu puja-puji setinggi langit dulu disampaikan oleh CEO-nya Shakhtar, bilang ini adalah the next peraih Ballon d'Or berikutnya, ini pemain jenius bla 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 ya, untuk jualin dia gitu. Dan Mudryk sudah tidak bermain sejak 28 November 2024. Sekarang tambah lagi hukumannya 4 tahun. Berarti udah berapa tuh? 8. Iya. 4 tahun ya. 4 tahun tambah udah 5 tahun berarti dia nggak main, guys. Enggak 6 tahun dong. Kan 2024 November, 6 tahun. Maka target bonus itu akan sulit tentunya digapai kawan-kawan. Oke, tetap semangat ya Mudryk. Udah ganti cabur lain aja. Padel lagi rame padel. Atau ikutan sama gua berkuda ya. Berkuda juga bagus ya Mudryk. Oke, kita masuk dulu ke Italia kawan-kawan. Di mana tentu Juventus yang sudah resmi sepertinya tidak akan melanjutkan pembicaraan kontrak dengan Dusan Vlahovic, meskipun Dusan Vlahovic akhirnya memutuskan untuk memecat agennya. Namun kondisi fisik kebugaran yang terus-menerus cedera membuat Juventus berpikir kembali dan langsung itu gaspol untuk Robert Lewandowski. Ya, Juve sudah menjalin kontak dengan sang agen Robert Lewandowski, Pini Zahavi kawan-kawan ya. Dan kontak yang sudah dilakukan itu terkait bagaimana negosiasi gaji sudah mulai dilakukan dan bagaimana Juventus ingin membayarkan gaji yang dibagi dalam 2 musim penawaran kontrak. Ini adalah poin penting agar transfer bisa direalisasikan dengan lebih cepat karena Juve ingin nih curi start nih ya. Zahavi dikabarkan masih berada di Italia untuk mencoba menuntaskan negosiasi dengan Juventus, dan Juve diindikasikan tidak ingin berlama-lama karena sudah menentukan arah kebijakannya terkait masa depan Dusan Vlahovic dan ingin segera memastikan ada satu striker top yang bisa mereka guide di musim depan nanti ya. Jika mungkin nanti pun ada Mason Greenwood dengan pembayaran yang cukup mahal, tapi definitely ada satu striker senior yang tentunya bisa di-rely ya, baik di Eropa maupun di Italia. Dan dari Juventus kita ke Milan dulu, di mana kawan-kawan Manchester United menawarkan 3 opsi pemain yang tidak berguna untuk Rafael Leao. Ya, United sudah masuk ke meja negosiasi dengan Milan untuk sosok Rafael Leao dan dia menawarkan, Milan boleh pilih 3 ya. Boleh pilih 3. Bebas. Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, dan Manuel Ugarte. Mana yang Milan mau? Ambil gitu guys ya. Plus tentunya cash, karena dalam upaya United untuk menurunkan harga Rafael Leao yang dipatok cukup mahal oleh Milan sekitar 50 juta euro, ya kalau bisa bayarnya 10 juta aja atau 15 juta aja, tapi ambillah Marcus Rashford, ambillah Joshua Zirkzee, atau ini pemain lini tengah yang sangat-sangat baik, jenius, Manuel Ugarte gitu kan. Kurang lebih itu yang dilakukan oleh Jason Wilcox untuk membujuk Milan melepas Rafael Leao dengan harga yang lebih murah. Target utama United tentunya adalah tetap Yan Diomande, tetapi apabila ini terlalu mahal ya permintaan dari Leipzig yang kabarnya di atas 100 juta, ya definitely Manchester United harus memiliki backup, dan backupnya itu adalah Rafael Leao, dan itu tentu secara harga tidak masuk akal ya. Pemain berusia masih belasan tahun, belum ada pengalaman main di Premier League, itu dihargai sebesar itu transfernya. Nah, jadi upaya dari Manchester United tentu prioritasnya itu adalah tetap gelandang. Nah, harga sebesar itu akan dibayarkan untuk gelandang, bukan untuk sayap. Jadi inilah upayanya. Ya udah, dan Milan kita semua tahu dan mayoritas tim-tim Italia sangat menghargai pemain-pemain dari Premier League yang selalu bisa tampil bagus ya, seperti Scott McTominay, Rasmus Højlund gitu ya,
yang setelah pindah dari Serie A justru bersinar dari Premier League justru bersinar di Serie A, dan mungkin 3 pemain ini bisa menjadi kunci bagi Milan, terutama Marcus Rashford yang bisa juga jadi striker ya teman-teman ya, atau definitely Joshua Zirkzee yang memang sudah diminati oleh AC Milan sejak dari musim panas kemarin ya. Itu dia kurang lebih kawan-kawan buat kalian semua yang nanti ingin mendapatkan update terkini dan ada live rutin juga untuk komunitas ini dalam ngasih masukan dan juga apa yang mau kita bikin berikutnya, itu bisa bergabung ke Discord ya, Discord kita yang ada di link deskripsi. Jangan lupa buat kalian bisa masuk ke sana dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas My Friends lainnya. Dan tentunya gue ingin mengucapkan kalian buat yang sedang dalam perjalanan ke kantor, ada di KRL, ada di macet-macetan, lagi nyetir, bawa motor, untuk berhati-hati dan tentunya mengawali pagi ini dengan semangat positif. As always my friends ya, have a lovely day.